Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Hadirin, pagi hari ini kita berada pada awal bulan Ahad yang pertama. Maka kajian kita adalah kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi. Sedangkan bab yang kita bahas masih bab yang ke-17, Babul Ghibati, bab tentang ghibah. Bagi yang membawa terjemahannya, halamannya 894 bagian ya itu bagian bawah. Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita. Disebutkan wonten kitab Tanbihul Ghafilin, qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata al-faqih, yaitu yang ngarang kitab ini sendiri, Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, qad takallama, sungguh takallama telah berbicara, an-nasu manusia, sungguh manusia telah membicarakan fi taubatil mughtabi, tentang tobatnya orang yang ghibah. Hal tajuzu, apakah tobat begitu boleh? Min ghairi an yastahila, dengan tanpa berusaha minta halalnya, min sahibihi, kepada orang yang diribai, kepada orang yang kemudian disakiti lewat ghibahnya. Qala ba'duhum, berkatalah sebagian ulama, ya juzu, boleh. Artinya begini adik, perbuatan riba niku dosane ageng, ya, dosanya besar. Dan perbuatan riba itu terkait dengan ungkapan hukukul adamiyin, hak-hak kemanusiaan. Padahal ada ungkapan yang mengatakan hukukullah mabaniyatun 'alal musamahah. Hak-haknya Allah itu dibangun dengan sifat toleransi. Artinya Allah kemudian gampang memaafkan, gampang memberikan ampunan
ketika orang itu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Contoh, meninggalkan sholat. Ya, tetap cara taubatnya tetap istighfar dan sebagainya, dan kemudian dia mengqadai dari apa yang kemudian pernah dia tinggalkan. Kira-kira kalau saya sudah melakukan gini, Allah apa berkenan memberikan taubat? Insya Allah lebih besarnya Allah memberikan taubat. Allah gampang memberikan taubat, Allah itu Ghafurur Rahim. Tetapi wa hukukul ibad wa hukukul adamin mabniyatun 'alal musyahah wa fi riwayatin mabniyatun 'alal musyaddah. Sedangkan hak-haknya sesama hamba Allah atau manusia dibangun dengan sifat pelit. Artinya kalau kita tidak datang kepada orangnya minta halal, Allah tidak akan berkenan memberikan ampunan kepada yang bersangkutan. Makanya dan ghibah termasuk ranah yang hukukul ibad lagi. Sehingga ada manusia yang membicarakan, ada menanyakan kepada ulama, kira-kira orang yang murtab, ya, orang yang melakukan perbuatan ghibah, apakah boleh dia sekedar, ya, dia pokoknya beristighfar mohon ampun kepada Allah tanpa mendatangi, ya, orang yang diriba itu, ya, kemudian meminta maaf kepada dia? Qala ba'duhum yajuzu, sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, sekalipun itu, ya, itu bisa jadi adalah merupakan hakul ibad, tapi menurut sebagian ulama boleh. Alasannya banyak hadirin. Salah satunya bisa jadi kalau disampaikan ngerasaninya niki disampaikan kepada yang bersangkutan tambah ngamuk hadirin. Lah tambah emosi ngeten, wis sudahlah istighfar mawon. Ya. Wa qala ba'duhum, akhirnya kemudian dia tidak minta halal, sudah beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Wa qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan la yajuzu. Oh, enggak boleh. La yajuzu, tidak boleh, artinya tidak cukup. Malam yastahilla min sahibihi, selagi dia tidak berusaha minta halal kepada orang yang dia ribai. Di sini berarti ada dua pendapat. Kembalinya nanti kepada maslahahnya, kepada panjenengan sedanten. Ketika kita mengukur, kalau saya sampaikan juz puro masalah riba ini, saya tahu orangnya temperamennya keras. Ya, temperamennya keras. Dia gampang ngamuk. Bengi-bengi hansip di lokup. Jadi linmas dijungkrakno. Waduh, iki wong iki gak kenean nih. Aku mau ngomong ini, isa-isa kemudian dibuanting aku. Wis saya tak istighfar kepada Allah. Nah, itu masalah. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan, oh la yajuz, gak cukup. Kalau dilihat, oh orangnya baik kok. Kalau saya datang, saya terus terang, terbuka, justru singake karena dia biasanya gampang memaafkan. Datangi itu. Nah, maslahat dan tidaknya disampaikan kembalinya kepada situasi kondisi. Bahasanya muqtabal hal, sesuai dengan situasi keadaan yang ada. Wahwa berarti ya
pendapat itu indana menurut kita ala wajhaini, ya, atas dua pendapat. Ala wajhaini, dua wajah, maksudnya dua pendapat. Di sini dia katakan ingkana, apabila keberadaan dzalikal qaulu, ucapan itu qad balagha, sungguh telah sampai ilal ladzi tabahu, kepada orang yang dia ghibai, fataubatuhu, maka tobatnya, an yastahilla minhu, maka hendaknya dia meminta halal atas perlakuan itu, perbuatan itu. Yang pertama, kalau kemudian perbuatan ghibah ngerasani kita kok sudah sampai di telinga orang yang kita ghibai, ada yang sudah menyampaikan dan dia sudah tahu, maka cara yang paling tepat kita datangi orangnya, di samping kita istighfar, menyesal, tidak mengulang, kita datangi orangnya, kemudian untuk minta halalnya, artinya mohon dimaafkan. Wa illam yablugh, sedangkan apabila beritanya belum sampai kepada sahib orang yang kita ghibai itu, dalam ungkapan kitab ini pakai lam amr jazm, fal yastaghfirillaha ta'ala, maka hendaknya dia beristighfar, memohon kepada Allah Ta'ala, wa yudammir, dan berkeyakinan hati. Dhamir itu maknanya adalah hati, ya, wa yudammir, dan dia berkeyakinan hati, ya, an la ya'uda ila mithlihi, untuk dia tidak mengulangi semisal itu, perbuatan seperti itu. Kedua, kalau ternyata ghibah yang kita lakukan ini, na'udzubillah min dzalik, belum sampai kepada orang yang kita ghibai, masih 1-2 orang ini belum sampai ke sana, maka istighfar sudah, hadirin, kepada Allah, dan punya keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatan yang dosa seperti ini. Paham, ya, hadirin? Ya, teman nih, paham ya? Kok tadi ada jawaban tadi? Ibu-ibu bisa difaham, Bu? Mantep lah ini, ewonan ini. Waruya, dan pernah diriwayatkan begini, ya, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, ata, mendatangi, Ibnu Sirina, ya, maf'ul bihnya, laki-laki tadi mendatangi Ibnu Sirin, Imam Muhammad Ibnu Sirin. Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin itu muridnya para sahabat Nabi. Dia hidup di zaman tabi'in, dan dia termasuk min kibari tabi'in, sebagian dari tokohnya tabi'in itu Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin. Di samping ada Imam Hasan Al-Basri dan sebagainya. Ini luar biasa kemampuan keilmuannya. Al-Imam Atha bin Abi Rabah
mufti Mekah di zaman tabi'in. Nah, Muhammad ibn Sirin ini punya kemampuan. Beliau orang yang diberikan minnah karunia oleh Allah, selalu tepat ketika mentakwilkan mimpi. Beliau punya ilmunya. Jadi ilmu takwil mimpi ini ya dikuasai oleh Al-Imam Muhammad ibn Sirin. Sahabat-sahabat Nabi banyak, sekalipun tidak muncul. Ini Imam Muhammad bin Sirin ngaji semua kepada orang yang ditokohkan pandai dalam kemudian mentakwilkan mimpi. Sehingga dia memang punya keinginan, punya kemampuan. Dan ketika dia ditanya, dan kemudian berkaitan dengan apa takwilannya mimpi, katanya ulama muncul ayat tadi di depannya dia itu, kemudian dari situ kemudian dia bisa kemudian menyimpulkan kejadian apa. Dan ia kemudian ambil dari kemudian ilmunya Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang diwariskan oleh para sahabat kemudian kepada Imam Ibn Sirin. Nah, jadi seperti itu. Niki cerita hadirin pernah diceritakan guru kita Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus. Suatu ketika istri permaisuri Raja Khalifah Harun Ar-Rasyid namanya Sayyidatuna Zubaidah. Wonten ibu-ibu sing namine Zubaidah? Wonten Bu? Oh berarti istrinya Harun Ar-Rasyid itu. Tapi mboten khalifah, pengantin teko polean. Nah, niku ngapunten tadi mimpinya. Tapi ini cerita Habib Saleh. Beliau kemudian bermimpi begini Zubaidah. Seakan-akan dia sedang melaksanakan ibadah haji, dan ketika wukuf di Arafah, ngapunten tapi ini cerita harus kita sampaikan. Seakan-akan ketika beliau wukuf di Arafah, ngapunten, dikumpuli oleh orang-orang seluruh orang yang wukuf di Arafah. Kan nggih badhe diceritakno permaisuri kok ngoten niki dalam mimpi kan ya gak tepat iki. Ya, tapi dia mikir, lah kalau kejadian tenan apa gak ya apa gak legre kuwi. Ya, satu orang yang seluruh orang yang wukuf di Arafah begitu. Dia merenung susah gitu. Apa maknanya mimpi? Akhirnya dia panggil budak perempuannya. Sampean ke rumahnya Al-Imam Muhammad ibn Sirin. Tanya, oh apa takwilannya mimpi saya? Saya kepikiran terus ini. Khawatir ada apa-apa. Ya, begitu kemudian budak tadi perempuan mendatangi rumah Muhammad ibn Sirin. Kata budak, saya mau tanya tentang takwil mimpi saya. Kata Imam, apa mimpinya? Begini, yang itu tadi saya ceritakan. Waktu saya wukuf di Arafah, diam Ibnu Sirin. Dia jawab, saman siapa saman? Ya saya budak. Gak mungkin budak mimpi kayak gini, gak mungkin kata itu. Ya. Loh, itu mimpi. Gak mungkin. Tutup potongan nih saman. Ini yang bermimpi ini harus orang besar. Harus orang besar dan punya kasih sayang besar kepada umat. Si lesaman gak cocok gitu. Dia diam. Ya, saya disuruh untuk majikan saya permaisuri Khalifah Harun Ar-Rasyid Sayyidatun Zubaidah. Kalau itu cocok. Allah. Kalau yang mimpi beliau cocok. Lekon kan potongan nih. Ya. Terus maksudnya apa Imam itu? Gini,
menurut takwilan yang saya dapati ini dalam ilmu saya, nanti dalam perjalanan hidupnya Sayyidatina Zubaidah ini, ya, beliau akan dikawal oleh banyak orang melaksanakan haji dengan sang khalifah. Dalam perjalanan itu dia melihat sesuatu yang menyebabkan hatinya terenyuh, dan dia melakukan sesuatu kebaikan, yang kebaikan itu akan menjadi ganjaran dia ila yaumil qiyamah, sampai dino kiamat. Berarti napa niku sedekah jariyah tertentu ada. Oh gitu, sampaikan. Ojo ngaku mimpimu loh ya, itu mimpinya. Sampaikan kepada Tuhan sampean, ya. Disampaikan itu kepada Sayyidatina Zubaidah. Zubaidah kaget, ya Allah, ternyata mimpi ini baik-baik. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi mimpi niku hadirin, kalau panjenengan bermimpi apapun, jangan mudah disampaikan kepada orang. Sebab jatuhnya mimpi tergantung yang mentakwil. Kalau yang mentakwil itu cinta jenengan, seneng jenengan, masih ketok elek, gak pantas ditakwil nabi. Nanti jadinya jatuhnya tetap baik kan. Aku Ustaz ngapunten, mambengi kula kok kemudian ngipi ya kotosi kula niki ngipi Ustaz. Pas liwat ten ngajengi pondok Darul Hadis, kula dijulekaken tiyang Ustaz. Oh, sae Mas. Apa? Insyaallah sampean kudu teko hall Mas. Oh, ya. Sampean pirang tahun mboten nate. Ya, iku sampean wong Malang kemudian bolak-balik liwat kono, bolak-balik Ustaz kok kula sadiane mriku. Makan sama dijulekno. Sae. Mboten pun jenengan dugi mawon ten hall. Insyaallah niku kafarah. Ya lho. Tetap baik kan, nggak ada jeleknya. Ya, jadi kalau nggak punya orang yang bisa menakwil, diam hadirin. Dan kita husnudzon kepada Allah, pasti jadinya baik. Seperti yang sampaikan Zubaidah tadi, dia memilih harus kepada siapa mimpinya itu akan disampaikan. Nah, akhirnya betul hadirin terjadi. Ketika beliau diantar oleh Khalifah Harun ar-Rasyid melaksanakan haji, diiringi oleh ribuan anak buah itu, ketika sampai kemudian beliau perjalanan itu, beliau melihat calon-calon jamaah ibadah, orang yang ibadah haji yang jalan, yang naik, itu rupanya kehausan. Waduh, dia mulai mikir, ya apa ya? Caranya jamaah haji ini gak sampai kehausan. Sampai di Arafah pun kemudian dia merasakan itu. Ya Allah, orang ini bagaimana ya supaya mereka nyaman di Arafah. Akhirnya dia bermusyawarah, ya katanya, yo gai sumur di padang Arafah. Ya, gai sumur atau buat sumber yang airnya bisa dirasakan setiap orang yang mau datang atau setelah atau sedang wukuf di Arafah. Kata Zubaidah, oh masukkan benar itu. Akhirnya dia mengerahkan anak buahnya, dicari tempat yang ada airnya betul, yang besar, dikeduk aja. Keduk, dalam hitungan berapa hari itu air keluar. Dan air keluar itu besar, dan terus kemudian mengalir, ya, sehingga kemudian ya mengalir itu dari zaman itu sampai zaman sekarang, sehingga siapapun yang ada di padang Arafah melaksanakan wukuf, begitu ketemu sumurnya Zubaidah tadi itu, sumber airnya, dia minum dan mengatakan alhamdulillah, bagus yang membuat ini. Dia tidak tahu yang buat siapa. Orang yang datang kemudian tidak tahu. Bagus ini yang batang. Ganjaran ini berapa orang ini yang buat sumur di sini. Berapa ribu orang bisa memberikan, bisa memanfaatkan ini. Semuanya kepingin
air bersih kemudian air bening, dia bisa mengambilnya sak puasnya. Nah, itulah ya yang kemudian cara mentakwilkan mimpi ala Imam Muhammad Ibnu Sirin. Nah, apa yang dikatakan Imam Ibnu Sirin? Ya, ada seorang datang kepada Imam Ibnu Sirin, faqala. Orang tadi kemudian rojulan, laki-laki kemudian tadi itu mengatakan, ini sesungguhnya aku irtabat, ya, sesungguhnya aku ini, ya, irtabat tuka, sesungguhnya saya ini, ya, wahai Imam Ibnu Sirin, saya ini irtabtuka, irtaba, ya itu ya, irtaba, irtabtu, ya. Jadi kemudian irtabtuka, saya ini pernah melakukan riba kepada panjenengan. Faja'alni, maka jadikanlah untukku apa yang pernah aku lakukan itu fi hilin, di dalam kehalalan. Kula minta halalnya ya Imam Muhammad bin Sirin, kula sebab kula niki nate ngerasani panjenengan. Apa jawabannya Imam Ibnu Sirin? Faqala, Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin mengatakan, loh, kaifa uhillu ma haramallahu, kaifa, bagaimana, uhillu, saya menghalalkan, ma haramallahu, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, termasuk riba. Saya mohon yang pernah saya lakukan riba dihalalkan. Loh, kata Imam Syukri, loh, lah kan kok minta halal sesuatu yang diharamkan Allah? Riba kan haram, okay. Lah kan zaman kok minta halal? Ya salah ngono iku. Ya istighfar ae wis, istighfar saja, kemudian mohon ampun kepada Allah. Wis gak usah kondo aku seru sama ngono. Ya, wis gak usah itu. Artinya apa? Beliau kemudian mengingkari, loh, riba itu haram. Kok saya sama minta halal? Kalau saya kemudian menggibun kalau halal, loh, berarti kan saya menghalalkan riba, yang riba itu sebenarnya barang haram. Ya nggak berani, Mas. Ya terus ya, kau usah ini wis istighfar Gusti Allah, saya sudah memaafkan tuh. Faka'annahu, maka seakan-akan beliau asyara ilaihi, memberikan isyarat kepada rojul laki-laki tadi bil istighfar, untuk cukup istighfar. Wis harus kemudian datang kepada yang diribai. Wa taubati ilallahi ta'ala, ya, dan kemudian taubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya, menyesal, tidak mengulangi, punya kekuatan tekad meninggalkan perbuatan itu. Ma'astihlalihi minhu, sementara juga berusaha minta halal dari hal itu. Artinya minta halalnya itu ya Allah mengampuni. Kalau versi Imam Muhammad bin Sirin, wis gak usah ini istighfar ambil tobat aja sama niku. Terus saya kalau sama minta halalnya berarti kan saya menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Oh, saya gak berani katanya. Wis pokok istighfar tobat, anggur gak ketok aku gak apa-apa. Ya niki. Nah, itu artinya orang yang riba itu cara tobatnya seperti itu. Fa'ilam tabluh, maka apabila tidaklah sampai ila sahibihi, kepada teman yang dia ribai, apa yang tidak sampai? Fa'ilnya tabluh, tilkal ribatu, ribah itu kok belum sampai di telinganya teman yang diribai itu. Fataubatuhu, maka taubatnya an yastaghfirullah ta'ala, hendaknya dia beristighfar, memohon kepada Allah Ta'ala, wa yatuba ilaihi,
dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wala yukhbiru sahibahu, wala yukhbira, dan dia tidak perlu mengabarkan. Wala yukhbira, ma'atuf kepada an yastaghfira wa yatuba, wala yukhbira. Wala yukhbira, dan dia tidak perlu mengabarkan, memberitahu sahibahu, teman yang dia ribai, fahuwa ahsanu, maka hal itu lebih bagus. Likaila, agar supaya tidak yashtaghila, menyibukkan qalbuhu, hatinya, bihi, sebab hal itu. Kalau kemudian tilkal ghibah, ghibah itu kok kemudian belum sampai kepada orang yang diribai, karena baru saja ngomong bunda astagfirullah, berarti ghibah ku yo ojo sampai kandakno ya sepurone awet dhewe ghibah wis ojo sampai kerungkono. Dia segera menyadari, maka mboten usah, yang terpenting dia istighfar, tobat, tidak perlu disampaikan ghibahnya itu kepada orang yang diribai. Supaya apa? Likaila yashtaghila qalbuhu bihi, supaya hatinya tidak disibukkan dengan tidak disibukkan dengan mikirno ghibah. Dia diberitahu, ngapunten kula jenengan, kula sampean kula rasani, sampean niku lek nang masjid ngene, sampean niku nang masyarakat metuwek ngene. Ya, dia akhirnya mikir, ya Allah, aku wong apik, kepingin dadi wong apik sik lho. Mari atine mikir. Coba kemudian tadi begitu ghibah, kemudian dia sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ini gak benar. Ojo lo ya, wis, ojo sampai kata-kata kita tadi yang kita omongkan sampai ke sana. Istighfar. Nah, dia kan belum tahu. Jangan kemudian ada yang memberitahu sana, supaya hatinya tidak tersibukkan dengan memikirkan kata-kata ghibah yang sedang kita sampaikan itu. Hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi satu catatan penting kita, agar ketika kula panjenengan dalam melakoni kehidupan keseharian ini banyak berhati-hati. Termasuk perbuatan ghibah ini, ganjaran kita nanti habis. Ya, diberikan kepada yang diribai. Sing diribai tambah pahala dari ganjaran kita, dan dia gak ngerekenan. Tambah akeh ganjarannya. Ya, gak ngerekenan, biasa saja. Nah, terakhir niki hadirin, menutup apa yang bisa kita sampaikan niki, sebab nanti kita baca pertanyaannya banyak niki pertanyaannya. Ya niki, ada ungkapan begini, walau dan seandainya, annahu, bahwasanya, al-mughtab, orang yang riba itu, qala, mengatakan, buhtanan, dia mengatakan buhtanan, mengatakan sesuatu yang bohong. Buhtan itu goroh, hadirin. Lam yakun dzalika, yang tidak ada hal itu, ya fihi, pada orang yang diribai, fa innahu, maka dibutuhkan, fa innahu, maka dia sesungguhnya dia, yahtaju, butuh, ilat taubati, kepada taubat, fi salasati mawadhi'a, kepada 3 tempat. Kalau ternyata yang ghibah ini bukan sesuatu yang fakta, tetapi adalah bohong, maka
dosanya double-double ini. Ya, sampai dibutuhkan taubat kepada 3 tempat. Ahaduha, yang pertama, an yarji'ah, hendaknya dia kembali, ilal qaumi, kepada kaum, alladzina takallama bil buhtani, ya, kembali kepada kaum yang dia ajak berbicara bil buhtani, dengan ungkapan bohong, indahum, ya, di sisi mereka, wa yaqulu, dan kemudian dia mengucapkan, ini sesungguhnya, qad dzakartu, aku menyebutkan, indakum, di sisi kalian, fulanan, tentang pribadi fulan, bikadza wa kadza, dengan sebab ini dan ini, seperti ini dan ini, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, anni kadzibun fi dzalika, bahwasanya aku ini kadzibun, bohong, fi dzalika, di dalam hal itu. Jadi ada tingkatan tobat yang harus dia lakukan. Yang pertama, dia datangi orang yang diajak ngerasani tadi, diajak ngerumpi tadi, ya. Atau kalau tidak satu orang, ya, dia kemudian ajak kepada beberapa orang yang dia datangi tadi itu, dia harus klarifikasi. Apunten, yang saya ucapkan kemarin niku berita hoak, ternyata bohong. Saya harus sampaikan datang panjenengan, kula niku kala wingi goro. Lho, ngoten hadirin. Waduh, ya wisin aku ustaz Lho ya gak itu. Lah sampean ya aku kenal pengajian kok kemudian isine kok ngilokno wong tok pengajian dari awal sampai akhir. Ya ini. Ya. Wasani, yang kedua, an yadhhaba ilal ladzi qala alaihil buhtanu, dan dia pergi kepada orang yang mengucapkan, ya, perbuatan al-buhtan, goroh tadi, wayat luba minhu, dan meminta kepadanya, an yaja'alahu fi hilin, ya, dan dia mendatangi orang yang dirasani itu, diribai, dan rasanya itu buhtan, goroh, dia datangi dan dia menuntut, minta an yaja'alahu fi hilin, apa yang dia lakukan itu mohon dimaafkan, dan kemudian tidak ada apa-apa, mohon dimaafkan. Dia datang untuk minta maaf. Ngapunten, sampean tak sebut ngene. Nggih, ternyata niku gawean-gaweanan kula. Karena terus terang kula niki nggih, ya didikake iri datang panjenengan. Panjenengan maafkan nggih. Oh nggih pun, boten napa-napa. Ya, jenengan pun boten. Ya. Sampean menghalal, oh sampun, pokoknya kula sudah memaafkan. Ya, jangan sampai boten. Saya tidak akan menghina orang yang sudah hina, Pak. Loh, sampean kok berarti oh, omongannya sampean kok berarti. Lah sampean ngantuk ya tak kayak iki. Ya. Kok tambah gila loh sampean. Nah, jadi kembali kepada bahasa niki, ya. Allah. Dia datangi, mau gak mau datangi, karena apa? Dia sudah riba, sudah butan, goro, ya. Dan umumnya riba sekarang itu bukan riba yang iku ono goro ya diri. Sing biasa diribano itu biasanya ono goro. Ya. Mbak Yu sama Nurah wingi sing maca donga mbek kenek-kenek no yo lho. Ya sing maca kenek. Kuwabe ku ya kawi. Ya. Gelange wis kenek-kenek
uapeku kawi, ojo percaya. Ya, kemudian ternyata memang asli ya, dia datangi orangnya. Apunten kula wingi ternyata mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ya, jadi jenengan ngoten kula pun paham. Sebab dari awal doa sampai sini jenengan tingali mboten nanti. Kalau jenengan tingali kok niki kula terus niku. Ya, kula menyadari mboten. Kula berbuat yang goroh datang jenengan, kula sebaraken jenengan gawe kalung niku, kemudian gawe gelang niku kawi. Padahal asli nggih asli. Ah niki mboten napa-napa. Coba jenengan purun. Oh, mboten. Purun cuma nggo jenengan cicil. Sajane kula bisa ambil setengah sadean kok ngono iki. Ya Allah. Wafalithu, sedangkan yang ketiga, an yastaghfirullah ta'ala, dia beristighfar kepada Allah Ta'ala, wa yatuba ilaihi, dan bertobat kepada Allah, falaisa syai'un minadzunubi, falaisa maka tidaklah ada syai'un sesuatu minadzunubi dari dosa-dosa, a'zama khobar laisa nasab, a'zama yang lebih besar, minal buhtani dari perbuatan bohong. Fa inna sa'iradzunubi, maka seluruh dosa-dosa itu yahtaju ila taubatin wahidatin, butuh kepada satu tobat. Wal buhtanu, sedangkan kalau yang namanya buhtan, goroh, ya, hoak, berita hoak, yahtaju butuh ila taubati fi salasati mawadi'a, butuh kepada tobat di 3 tempat. Terus sampai ngoten nanti. Waqad qaranallahu ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala korona mengiringi, ya, al-buhtana perbuatan goroh niku wau, bil kufri dengan perbuatan kufur. Faqala ta'ala, maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian ar-rijsa, perbuatan yang najis, kotor, minal authani, dari menyembah berhala-berhala, wajtanibu, dan jauhilah oleh kalian qaulazuri, ucapan bohong. Itu ucapan bohong itu disetarakan dengan orang menyembah berhala. Itu Al-Hajj ayat 30, nanti dilihat lagi. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan kula panjenengan, ya, hati-hati ya. Lebih banyak kalau memang boten saged ngomong sing yang benar, ucapan yang benar, lebih banyak diam saja. As-samtu afdal. Kok ngomong tambah salah, ngomong isine riba, wis ya. Jadi ya napa wis turu wae. Ya wis daripada kok tambah dosa dhewe. Ya niki. Di medsos, ya, media sosial umumnya gini. Belum tabayun, belum apa-apa, sudah kemudian disampaikan ke sana kemari. Ya, ujung-ujungnya 2 hari meminta maaf. Ya, hal-hal begitu. Tapi rekam jejak digital gak bisa hilang. 20 tahun yang lalu dimunculkan lagi bisa. 30 tahun yang lalu mungkin bentuk video lama di setel lagi bisa. Enggak ada tanggalnya, enggak ada kapan. Dan itu kemudian diulas dengan bahasa-bahasa sekarang, ya koyo-koyo saiki ya. Hati-hati ya. Ya. Jadi ini menjadi catatan kula panjenengan. Saya kira cukup, ya.
Sebab ngeten aja. Kadangkala orang itu sakjane gak berbuat itu. Kita pun juga harus hati-hati, ya. Sakjane orang itu tidak berbuat begitu, tapi kemudian berada pada satu tempat yang orang lain akhirnya menduga jelek pada kita. Makanya hadis Nabi mengingatkan kita, ittaqu mawaqi'at Tuhan. Takutlah kalian mawaqi'at Tuhan, hati-hati kalian kepada tempat-tempat yang menimbulkan tuhmah, dugaan jelek orang. Kalau bisa, ya kita jangan kemudian melakukan hal seperti itu. Padahal nggak ada kepikiran apa-apa. Kebetulan momennya itu pun bisa jadi ya hanya karena foto, bisa jadi 1000 makna dan 1000 kemudian diartikan. Ya, contoh sahabat kula Ustadz Faris Khairul Anam, ya pondok pesantren Darul Faqih. Suatu ketika beliau ya diundang oleh jamaah muslimat Blitar hadirnya. Ya, beliau diundang oleh kemudian jamaah muslimat Blitar, beliau berangkat. Dari ngajar di kampus langsung berangkat dengan diiringi satu orang dan sopir. Ya. Sampai di sana pengajian, pulang kemudian dipersilakan makan, boten kula mari ngajar lagi ten Malang, cek boten telat, insyaallah kula tak lewatan. Ya cepat kok nggih. Akhirnya beliau digawani karena kemudian selak kesusu itu, kemudian salah satu yang disangoni beliau itu adalah napa niku nasi kuning tumpeng hadiah. Pun niki mawon Zat. Ya nasi tumpeng kali sangu niki hadiah. Nggih, matur nuwun. Ya, perjalanan pulang ya liwat Karangkates tadi. Pas kemudian mandek, kemudian liwat Karangkates, tirosi supire, Ustaz, rodok ngeliyeng niki mulai isuk durung mangan. Oh iya. Ya anu mudhun sik. Turun mobilnya di di pinggirnya jembatan. Ya Busela Rejo napa ya Selarejo. Ya di Selarejo niku jembatan itu ya. Kita minggir ya niku wau sego kuninge nek tumpeng dimakan wong telu. Wah niku tepak Ustaz. Ayo wis iku. Lah sebelum kemudian apa? Nggih apa? Enggak. Sebelum kemudian beliau ini kemudian makan dengan sopirnya dan santri yang ikut itu, ya kata yang ikut itu, Ustaz ngapunten, jenengan mriku kali tumpeng, kula foto kali napa niku suasana jembatan niki, difoto nih. Nah, sakjane nggih badhe mangan foto ngoten tok. Ustaz Faris sila ngoten. Ya. Kemudian diunggah kali napa niku santrinya, jawabannya kemudian tuhmas dan astagfirullahaladzim. Ternyata Ustaz Faris melakukan praktek syirik. Ya. Jadi jembatan ya yang dipandang landung yang memang mau jadi itu rupanya ono dongani melakukan praktek syirik kok gini. Ngono ya Ustaz iku. Lho, jare Ustaz, gak ngono iku ceritane iku. Dijelaskan, iku aku luwe keluwen. Ya. Oh. Jadi pembangunan jembatan Mulyarejo itu jadi ambil Ustadz Faris ono sajene, berarti ki makan sajen. Padahal ngoten ada hanya foto 1000 makna dari hati-hati. Ya maka hati-hati. Jenengan gak penting ayo mboten aja hati-hati hadirin. Ya gak penting kalau lewat situ ya biasa lewat di kampung ya kok ngelibet lewat iku kok
rupanya ada sesuatu maunya kepada anaknya kadang dari sing duwe omah itu kan apa hari kok gelibet ae ya lek sing liya mek liwat pisan tok iki ping 7 ya jadi kejadian lagi al-maghfurlah guru kita Gus atau Ilah Mukti Kasim suatu ketika ada perlu beliau gak ngajar datang griyane al-maghfurlah hafid Quran Kiai Sepuh Kiai Abdul Razak Blimbing datang al-maghfurlah Kiai Abdul Razak Blimbing ya sampai selesai acara kegiatannya itu mungkin ada yang beliau ingin sampaikan ke Kiai Abdul Razak pulang hadirin pulang itu maksudnya dia di depan itu nunggu becak hadirin golek becak beliau mboten semerap buline apa mboten becak mulai nang Kasim ternyata jamaah niki wonten sing jamaah beliau kemudian jalan ke sepeda ternyata beliau itu berdiri di belakangnya biskup ya terus Gus Harto kemudian besoknya ditegur kali salah satu jamaah Gus nopo film itu irama nih Gus aku gak delok aku datang ya Abdul Razak loh mboten nopo-nopo sekali-sekali Gus loh hanya karena beliau berdiri jamaah wonten liwat kok di belakangnya biskup Irama niku ya tengajengi begitu ya tembimbing matur ngoten jamaah besoknya ketemu Gus napa film India napa film loh Bu aku gak delok lho kok gak ngulang lho karena penting bagi Abdul Razak saya ada penting mboten napa-napa sekali-kali Gus aku gak delok masih dikandani sih gak penting percaya niki ya, kapan-kapan kalau dijagus engkau ya. Dari setelah kejadian itu hadirin beliau hati-hati teman kalau nggak perlu sekak keluar kalau perlu dia betul-betul hati-hati gitu. Jadi ya itu tadi kadang-kadang orang lah itu kan zaman itu masih nggak ada apa-apa besoknya didatangi CN lah kalau sekarang tinggal difoto aja oh maka ini Ustaz Tato gak ngulang lah iki ya mau kafe gitu balik aku ya kalau hubungan nih ya niki makanya Ustaz Ujang gak ketok Ahad pagi rupanya iki ya kalau niki ya niki nah ngoten niku nggih hati-hati ngoten niku hati-hati saya kira cukup. Insya Allah akan kita sambung pada pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Ada satu pertanyaan laki-laki? Nggak ada ya. Ibu-ibu mau tanya? Monggo. Kalau nggak ada saya baca 3 pertanyaan ini. Saya dengarkan ibu-ibu. Sanes kosong Bu, zong. Niku biasa jawabannya bapak-bapak Bu. Pak, di Pak, blonjoni zong. Loh, lah ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana tata cara sholat bagi perempuan yang sudah tua yang selalu menggunakan alat kateter, alat untuk saluran kandung kemih supaya buang air kecil lancar, tapi dia dalam keadaan sakit, apakah wajib wudhu sempurna dan wajib mengqadha? Matur nuwun. Umumnya kalau kemudian pakai kateter dan sebagainya, waktunya lama dalam proses penyembuhan, bisa jadi itu adalah merupakan orang yang mengalami daimul hadas, hadasnya terus menerus ya. Nah bisa jadi apalagi kalau orangnya sudah tua, kadang-kadang
hitungan menit keluar, nanti 10 menit lagi. Nah berarti dia terus mengalami hadas. Nopo nggak sholat? Ya sholat tadi wajib. Selama hayat dikandung badan, ya dia harus tetap kemudian sholat. Nah, sholatnya adalah sholatnya orang yang daimul hadas. Caranya adalah ya kalau memang bisa ya dia yang pertama dilakukan lagi harus mancing waktu sholat. Ya, harus masuk waktu sholat dulu. Begitu dia dengar azan, dia segera bersihkan anunya, kateternya atau apa dia segera bersihkan. Setelah itu ditutup dengan alat itu apa yang lebih tahu, ya. Kemudian setelah itu kemudian dia wudhu dan setelah wudhu segera sholat. Sebab di tengah-tengah sholat bisa jadi ada yang netes. Kalau orang normal kan batal itu wudhunya dan batal sholatnya. Tapi karena sakit, masyakoh, kesulitan, uzur hadirin, nggak apa-apa. Tetapi kemampuan wudhunya hanya berlaku untuk satu sholat. Nanti sholat berikutnya masuk, bersihkan lagi, sholat lagi. Ya, itu caranya seperti itu. Apakah dia wajib berwudhu sebut? Loh, kalau memang bisa, silakan berwudhu aja, harus berwudhu. Wudhu sendiri gak bisa loh, tapi diwudhui bisa. Oh bisa, diwudhui hadirin. Jaluk isti'anah, minta bantuan berwudhu begini tensafinatun najan itu hukumnya sunnah bahkan wajib supaya dia bisa melaksanakan wudhu dengan benar. Nah, ketika kemudian kalau kemudian dia sudah sudah sembuh, apakah wajib pengqadha? Kalau kinten niki sampung masyakoh, boten tadi. Ya, jadi kalau dia pakai tayamum lah biasanya di tempat ya itu. Nah, kalau sudah wudhu dengan sempurna, ya ini memang kesulitan. Dan biasanya kalau sudah tua, biasanya berlanjut penyakit itu berkelanjutan. Ya, Mas Khairul, kira-kira orang tua begini, niki wonten napa perawatannya santri kula nih. Kira-kira bisa sembuh nggak orang tua gini? Umumnya Mas Khairul. Kalau itu biasanya terpasang kateter biasanya memang agak lama. Tapi untuk kembali dilepas masih bisa posisi terlepas. Tapi keluarnya itu masih terus ya? Tergantung penyakitnya. Iya. Tapi umumnya kalau sudah tua jarang ya, terus ya. Jadi umumnya apakah wajib mengqadha? Kapan mengqadhanya dia terus mengalami itu sudah sah salahnya. Buatan usaha. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai jam berapakah untuk melaksanakan sholat duha? Sholat duha itu dalam kitab Al-Yaqutun Nafis, waktunya yang terpenting tuluk dulu, tuluk usyamsi, terbitnya matahari. Kalau ada running text ya tuluk jam 5 umpamanya, jam 5 kurang 2, jam 5 lebih 2 menit. Lah itu tuluk, jangan sholat dulu. Ya, ditunggu 16 menit atau kata versi kitab Ihya Imam Ghazali binisfi rumhin, separuh daripada satu tombak berarti 8-10 menit. Jadi kalau waktu tuluk biarkan matahari naik dulu ya, bikot dari rumhin sekira satu tombak. Satu tombak itu 16 menit. Jenengan boten usah tanggot kula tumbak iso apa usah gak perlu gitu. Sing penting niki lho 16 menit. Ya, jenengan telapo tanggot tumbak bareng. Iki. Kalau memang selak keseso 16 menit masih ya pakai yang 8 menit supaya tetap bisa melaksanakan. Tapi yang bisa ini namanya sholat isyraq. Dan sholat isyraq itu merupakan sholat awal isyraq. Isyraq itu juga sholat duha awal.
duha awal ini di kitab Yaqutun Nafis. Tetapi kalau bahasa afdal agak siang hadirin. Jam 8, setengah 9. Ketika anak unta, kata hadis Bulughul Maram, itu kepanasan hadirin. Jadi mencolot-mencolot karena panas, mudah mulai panas. Nah, itu jam setengah 9. Itu. Nah, kalau begitu, ini yang paling afdal. Sampai berakhirnya azan zuhur. Jadi mulainya itu sholat duha. Saya setelah isyraq langsung sholat duha, ya boleh ya. Sholat isyraq itu sudah boleh, awal sholat duha yaitu. Niki. Antara maghrib dengan isya dalam duduk ketiduran, terus mengeluarkan air liur. Apakah mukena itu najis? Dilihat air liurnya. Kadang-kadang ada air liur itu yang sebatas di mulut, itu kelenjar mulut. Kan wonten tiang ngomong untuk muncat-muncat kan wonten. Sing dijak omong sampai ngeten nanti. Ya. Ya, kalau begitu itu dan kondisinya dia kondisi terjaga ya, yang hukumnya muncratan itu hukumnya suci. Tapi menjijikkan, loh iya, tidak setiap yang menjijikkan najis. Ya ada kalanya menjijikkan tapi suci. Soal saman kolu gak kolu, ya itu urusan kedua dari ya bahasa fikih begitu. Tetapi kalau bahasa niki wau, kalau dari ungkapan ini, dari kelenjar yang di mulut, ya kadang-kadang netes, ngomong netes, ya jadi ngomong netes ya, itu kalau seperti itu ya bisa dikatakan itu adalah masih dari mulut suci ya. Lah buktinya suci, bolak-balik kita lekmawan, berarti kan suci itu. Tetapi kalau kemudian tidur, ketika tidur itu ini mulai naik ke atas ya, yang ada di perut yang mutanajis itu. Lah kemudian bersatu dengan apa itu yang ada di mulut, kan cairan. Lah berarti mutanajis kabeh, netes, tes, lah itu mutanajis. Ya, sing temburi ditingali, orang ini kemudian masya Allah meneteskan air mata, nangis, delok tafakurnya, gak tafakur ibu keturun kok mbek netes itu. Ya napa saat kena rukue mutanajis. Lah kalau rukunya mutanajis, kalau badhe wong suwa takbir liyane, ya tergantung yang mana kena, ya itu aja yang disucikan. Kan Anda bisa pakai lagi. Ya. Tetapi kalau kemudian ganti lebih aman. Itu. Nah, ini hadirin. Terakhir, sahkah wudhunya bila kaki pecah-pecah dan ada debu kotoran tanah menempel di kaki yang pecah-pecah? Ya, kalau dikatakan wudhunya sah, hanya kurang. Kalau kemudian, karena pecah-pecahnya itu dianggap apa itu bagian luar hadirin. Harus debunya itu dihilangi. Kecuali debunya gak iso dihilangi, talahama, sudah mendarah daging ikut, sampun, mboten napa-napa. Ketika debunya dihilangi, itu sak dagingnya katut, itu berarti sudah membadak hadirin. Ya, kersane pun ini Ustaz. Ya. Orang yang sholat berdiri tapi tidak mampu sujud di lantai, sujudnya dengan cara duduk di kursi, apakah rukuk wajib duduk juga agar posisinya tidak sujud? Begini, kalau orang itu bisa berdiri, kadang-kadang memang ada orang berdiri tapi bisanya cuman rukuk dan rukuk toh, sujudnya nggak bisa nih. Saya mengalami melihat orang seperti itu. Ya malah kita kenal juga. Jadi dia sholatnya memang berdiri aja nih. Rukuk sagad, tapi sujud pun sagad. Ya, sehingga bagi orang ini ya